Imitatio Viva Professorus Prodo. Panggil saja aku Prodo Imitatio. Saudara-saudara, jangan heran dan takjub. Ini dunia penuh sandiwara. Di negeri yang pendidikannya berseri-seri, di negeri yang orang-orangnya haus akan gelar, terutama gelar kesarjanaan. Manakala untuk meraih gelar itu sulit, harus bekerja keras, mengorbankan waktu, pikiran, tenaga, serta dana. Muncullah seorang dewa penolong yang dapat memberikan gelar mulai dari gelar S1, S2, S3, apa saja dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Apapun yang berkaitan dengan gelar akan diselesaikan dengan sejumlah uang dan diwisuda di hotel berbintang. Saudara-saudara, uang adalah alat pembeli gelar yang paling ampuh dan dahsyat. Siapa dewa penolong itu? Siapa dewa penolong itu? Siapa dewa penolong itu? Siapa dewa penolong itu? That's me. Saudara-saudara, kitab-kitab tebal ini adalah buku-buku tebal yang sengaja kususun bersama tim dari universitasku. Ada kitab 1000 gelar, ada kiat-kiat jual beli gelar, ada masa depan cemerlang bersama Prodo Imitatio, ada seni berpikir negatif, dan lain-lain. Kitab-kitab ini apabila aku susun, kitab-kitab ini apabila aku susun dapat menjadi sebuah tempat duduk. Apabila saudara-saudara berkenan, hubungi saja University of Zuzulapan yang pusatnya di Amaraqua, tetapi cabangnya ada di sini. Ya, aku sendiri, Prodo Imitatio rektornya. Saudara-saudara, pasti kalian penasaran bagaimana orang-orang dapat membeli gelar. Dengan mudah aku bisa menjawabnya. Bisa, mengapa tidak? Di negeri yang pendidikannya berseri-seri ini, yang orang-orangnya haus akan gelar kesarjanaan, mari kita lihat sejarah negeri ini. Saudara-saudara lihat, ini di mana pada saat raja-raja hidup. Sebagai penghargaan kepada para pengikutnya, mereka memberikan gelar dan kedudukan, sehingga para pengikutnya menjadi terhormat dan bermartabat. Lihat ini saudara-saudara, ini pada saat penjajahan bangsa asing, di mana untuk menarik hati bumi putra, mereka memberikan gelar kepada siapa saja yang mempunyai banyak uang. Gelar itu melekat, dan orang-orang itu merasa menjadi seorang bangsawan, merasa menjadi seorang menak, merasa menjadi seorang raden. Padahal tidak.
Konon dulu di tanah Sunda ada sebutan Raden Sabenggal Sakancing Bedol. Artinya mereka membeli gelar dengan harga 1 benggol. Pakaiannya penuh kancing emas imitasi. Kalau ditarik sekali saja rontok. Saudara-saudara, jadi sebenarnya aku pelanjut tradisi-tradisi itu. Tradisi raja dan penjajah zaman dahulu. Saudara-saudara, setelah pendidikan menjadi kebutuhan di negeri yang pendidikannya berseri-seri ini, sejumlah perguruan tinggi pun berdiri. Program S1, S2, S3 pun banyak. Ibaratnya mendaki sebuah gunung yang tinggi, peluang itu muncul bagiku yang dibesarkan dengan penuh kemanjaan. Mengapa penuh kemanjaan? Karena orang tuaku kaya raya. Akhirnya aku malas. Nah, ke sekolah sayang, hari sudah siang. Aku tidak menjawab. Kutarik selimutku menutup wajahku. Waktu itu matahari sudah bersinar terang sampai di anak jendela kamar. Ya sudah sayang, nanti mama kontak kepala sekolah bahwa kamu sedang sakit. Aku pun tersenyum dalam selimut. Akhirnya aku malas sekolah, tapi naik kelas, ingin dan harus. Kalau tidak aku malu. Jadilah uang orang tuaku meradang, menyerang ke sana kemari membabi buta. Tapi hasilnya tidak sia-sia. Aku naik kelas di kantor mulai dari sekolah dasar, sekolah lanjutan pertama, sekolah lanjutan atas, perguruan tinggi. Aku hidup dengan irama uang yang meradang-radang di mana-mana. Jadilah aku seorang sarjana karena permainan uang. Tetapi aku tidak siap menerima tantangan ketika harus bersaing dengan seorang rektor dan seorang guru besar. Aku gagal total. Aku memikirkan diri pelan-pelan dan bergabung dengan University of Susulapan dari Amara Kuat. Sejumlah orang mencari keuntungan dalam bisnis jual beli gelar. Karena gelar dicari demi gengsi, diburu demi sesuatu. Kebetulan aku salah satu pemilik saham terbesar dalam bisnis jual beli gelar ini. Dengan begitu mudah bagiku menjadi seorang rektor dari perguruan tinggi cabang Amara Kuat itu. Semakin gila sepak terjangku, semakin banyak uang terkumpul. Orang-orang senang membeli gelar yang memberedel di depan nama mereka, mulai dari gelar S1, S2, S3, bahkan profesor dan honoris causa. Banyak dan berani membayar mahal. Aku seringkali bernyanyi sambil menghitung untung. Naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja, banyak pohon kelapa.
pohon gelar itu lambang dari University of Zuzulapan. Indah bukan? Demikian promosiku. Apabila saudara-saudara berkenan, dapat hubungi aku di nomor khusus. Jangan di sini terlalu terbuka. Saudara-saudara, sekarang aku jadi penghuni Hotel Prodio ini, di mana Curut dan Kecoa sering datang bertandang. Sebagai hiburan tidak apa-apa. Curut suka ku kejar-kejar, lalu keluar. Kecoa tangkap, tapi tak ku matikan. Hanya ku tangkap, lalu ku perhatikan. Luar biasa saudara-saudara, hewan menjijikan ini ternyata memiliki daya tahan hidup yang tinggi apabila tidak dibuat mati. Dia akan tetap bertahan walaupun dia tidak tahu bahwa waktu telah berganti. Si kecoa ini kuberi nama si kecoa kepala baja karena cerminan diriku yang tengah menderita tetapi harus bertahan hidup sampai masa tahananku habis. Setelah itu, aku dapat menghirup udara segar kembali. Kalau bagi koran, jangan dilempar-lempar. Berikan saja secara sopan. Makan tuh koran. Beritanya di halaman. Hei sipir, halaman berapa? Cari sendiri, masa prodo bodoh. Dasar sipir, taunya cuma nyengir. Saudara-saudara tahu, di Hotel Prodio ini memang gratis, tetapi ada juga yang tidak gratis. Aku akan baca koran. Sayang tidak ada kopi hangat yang masih mengepul dan sepiring pisang goreng madu kesukaan. Menteri Pendidikan memberantas para penjual gelar. Sebuah gebrakan baru penuh harapan. Baru-baru ini, Menteri Pendidikan Manabua telah membuat kerjasama dengan pihak kepolisian untuk memberantas bisnis jual beli gelar kesarjanaan. Beberapa perguruan tinggi papan nama diduga banyak berbisnis jual beli gelar. Sebagaimana diberitakan pekan lalu, telah ditangkap seorang gembong bisnis jual beli gelar bernama Lai Apusi alias Prodo Imitatio yang selama ini telah berhasil mewisuda orang-orang penting di Manabua ini dengan gelar-gelar ini. Akhirnya masuk koran juga. Bisnis jual beli gelar memang hidup menggurita tanpa upaya memberantasnya. Saya akan beli sarjana magister doktor palsu. Kalau di Manabua ini banyak para sarjana palsu, apa jadinya negeri ini? Bayangkan, menurut
57 master bisnis dan 333 sarjana berbagai bidang. Di mana mereka sekarang? Mereka menjadi orang-orang penting di mana gua ini. 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 Saudara-saudara, gelar akan terus diburu sepanjang orang butuh. Meskipun aku di sini, aku mempunyai banyak tangan kanan. Banyak teman-temanku yang masih dengan gigih dan bertahan dalam bisnis jual beli gelar ini secara sembunyi-sembunyi dan kamuflase tingkat tinggi. Bagiku apalagi, si kecoa kepala baja itu membuat aku sadar dan belajar bahwa sepanjang orang-orang masih membutuhkan gelar tanpa harus susah payah, tapi mempunyai banyak uang, maka bisnisku tak akan pernah mati. Begitupun pelacuran. Selama masih banyak laki-laki hidung belang, mata brungsang, tandang sarang-sarang kenikmatan ranjang itu, maka sepanjang itu pula bisnis esek-esek laku keras bak kacang goreng. Seharusnya bukan pelacurnya, tapi hidung belangnya yang ditangkap. Seharusnya yang ditangkap itu pembelinya, bukan penjualnya. Di negeri ini aneh. Pelacur dirazia, ditangkapi. Mereka dirazia malam-malam. Tetapi para hidung belangnya dibiarkan bebas berlalu lalang tanpa sanksi apa-apa. Seperti halnya bisnis gelar ini. Yang ditangkap penjualnya, bukan pembelinya. Mereka dibiarkan bebas berlalu lalang tanpa sanksi apa-apa. Bahkan banyak sekali yang menjadi orang-orang penting di mana gua ini. Mereka menjadi orang-orang penting di mana gua ini. Seharusnya yang ditangkap itu pembelinya, bukan penjualnya. 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 Maaf saudara-saudara, bisnis jual beli gelar ini hanya terjadi di Manapua, bukan di Indonesia. Terima kasih.